Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Ijab kabul merupakan rukun yang menentukan keabsahan suatu transaksi atau akad, seperti jual beli dan pernikahan. Ijab merupakan pernyataan yang menunjukkan arti kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan kabul adalah pernyataan yang menunjukkan arti kerelaan untuk menerimanya. Ijab dan kabul disyariatkan dalam Islam untuk menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan transaksi atau akad. Karena kerelaan dalam hati tidak dapat diketahui, sehingga membutuhkan ijab kabul untuk menunjukkannya. Pada dasarnya, seseorang yang menyandang disabilitas rungu, netra, dan wicara secara bersamaan, tidak dapat mengetahui kerelaan dari orang yang melakukan transaksi dengannya. Ia juga tidak dapat menunjukkan kerelaannya untuk melakukan transaksi, termasuk dengan cara isyarat. Karena itu, ia tidak dapat melakukan ijab dan kabul sendiri, melainkan harus dengan walinya. Orang yang menyandang disabilitas rungu, netra dan wicara secara bersamaan dibagi menjadi dua. Pertama, mereka menyandang disabilitas rungu, netra, dan wicara sejak lahir atau sebelum tamis, yakni sebelum mampu memahami agama, seperti balita dan orang gila. Penyandang disabilitas seperti ini tidak dibebani hukum Islam apapun, sedangkan urusannya menjadi tanggung jawab walinya. Kedua, mereka yang menyandang disabilitas rungu, netra, dan wicara setelah tamis, yakni setelah mampu memahami ajaran agama, maka ia terbebani hukum agama yang sudah diterima dan dipahami sebelum menyandang disabilitas. Said Abdurrahman dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 285 menjelaskan, seseorang yang lahir dalam kondisi menyandang disabilitas netra dan rungu diperlakukan seperti orang gila, dalam hal tidak adanya tuntutan agama, jika dia mempunyai sedikit pengertian atau tamis. Dia disamakan dengan anak yang sudah mengerti, syabi mumais, dalam keabsahan ibadah dan tidak adanya hukuman jika meninggalkan sholat, dan sebagainya. Dalam buku fikih penguatan penyandang disabilitas yang diterbitkan oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU 2018, disebutkan bahwa dalam akad nikah terdapat prosesi ijab kabul yang biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon mertuanya. Ijab kabul ini biasanya dilakukan dengan berjabat tangan antara keduanya hingga akad selesai dilakukan. Namun,
Proses sederhana ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penyandang disabilitas rungu dan daksa. Bagi penyandang disabilitas rungu, ketika dia melangsungkan akad nikah, maka yang menjadi titik tekan bahasanya adalah kaitan dengan ijab kabul yang dilakukan olehnya, yang tentunya tidak sesempurna orang non-disabilitas. Namun, fikih memberikan solusi sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh ulama mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Imam Ar-Ramli. Dengan keterbatasan yang ada, ijab kabul penyandang disabilitas rungu tetap dihukumi sah dan cukup dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami. Diperbolehkan dan cukup dengan tulisan apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin diwakilkan. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ketika membicarakan tentang rukun-rukun nikah. Artinya, dihukumi sah nikahnya penyandang disabilitas rungu dengan bentuk memberikan isyarat ketika terjadi ijab kabul, yang tidak hanya orang pandai saja yang memahami isyaratnya. Artinya semua orang yang ada di tempat itu memahami isyarat ijab kabulnya. Demikian juga pernikahan penyandang disabilitas rungu dihukumi sah, yang ketika terjadi ijab kabul, dia menggunakan tulisan. Pendapat ini tidak ada yang berbeda pendapat sesuai dengan kitab Majmu', karya Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, Beirut, Daru Ihyai Turats Al-Islami, Juz 7, halaman 222. Demikian penjelasan dalam buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU 2018, halaman 209210. Berkaitan dengan ijab kabulnya, Imam Al-Karafi dari mazhab Maliki menegaskan, orang yang menyandang disabilitas rungu, netra, dan wicara secara bersamaan tidak dapat melangsungkan akad atau ijab kabul, karena akad hanya dapat dilakukan dengan ucapan atau isyarat, sedangkan penyandang disabilitas tersebut tidak dapat menerima dan memberikan isyarat. Dalam kitab Ed-Zahirah, Ahmad Al-Karafi menjelaskan bahwa jika seseorang itu bisu sekaligus buta, maka dilarang untuk melakukan transaksi dan pernikahan, karena isyarat tidak mungkin dilakukan terhadapnya. Shihabuddin Ahmad Al-Karafi, Ed-Zahirah, Beirut, Darul Gharbi, 1994, Juz X, halaman 368. Dalam keterangan lain disebutkan, artinya, jual beli dapat dilakukan dengan ucapan, maupun dengan apapun yang menunjukkan persetujuan, meskipun dengan isyarat dari kedua orang yang transaksi atau salah satunya, bahkan meskipun mampu berbicara, kecuali orang yang bisu, buta dan tuli sekaligus, ia tidak boleh melakukan transaksi dan pernikahan. Ahmad An-Nafrawi, Al-Fawaqihud Dawani, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1997, Juz 2, halaman 177. Sedangkan untuk melakukan transaksi dan pernikahan, maka dapat dilakukan oleh walinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mazhab Maliki,
Minahul Jalil Syarah ala Muhtasyar Halil karya Muhammad Ulaisi sebagai berikut. Artinya, kondisi bolehnya transaksi adalah jika orang buta itu tidak bisu atau tuli. Sebaliknya jika ia buta bisu dan tuli, maka dilarang melakukan transaksi dan pernikahan kecuali dari walinya yang dapat memaksanya menikah. Wali mujbir. Muhammad Ulaisi Syarhu Minahil Jalil, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003, Juz 2, halaman 308. Dalam melakukan ijab kabul, wali juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Artinya jika transaksi atau pernikahan itu dinilai maslahat dan baik, maka wali dapat melakukannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ahmad As-Syawi dalam kitabnya. Artinya, adapun orang yang buta dan tuli, tidak boleh memberi kesaksian tentang apapun, dan tidak boleh memperlakukannya seperti orang gila. Sebaliknya, yang berperan sebagai wali atas mereka oleh seseorang yang akan mengurus urusan mereka demi kepentingan dari yang terbaik. Syihabuddin Ahmad As-Syawi, Hasyiah As-Syawi, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1995, Juz 4, halaman 106. Simpulan hukum dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas rungu, netra, dan wicara secara bersamaan tidak dapat melakukan ijab dan kabul sendiri, sehingga ijab kabul untuknya hanya dapat dilakukan oleh walinya. Sekian penjelasan tentang ijab kabul untuk sahabat-sahabat kita penyandang disabilitas. Semoga bisa bermanfaat.